Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada hari ini kita belajar seperti biasanya. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Pimpin oleh puasa. Maka kawan kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa, anak-anak kelas semua, ya, dari dua kelas anak dan absen itu saya rasa sudah semua ya. Dan untuk kali ini sebelum kita melanjutkan materi selanjutnya, yaitu kita akan menyanyikan lagu wajib, yaitu Indonesia Raya. Mari kita bersama-sama. Itu kita akan menyanyikan lagu wajib. Ya, teman-teman. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dan bantu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Baulah jiwanya, baulah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Untuk selanjutnya, anak-anak kalian di kelas 6, kita sebelum belajar ke materi selanjutnya, terlebih dahulu kita akan mengenang kembali sejarah, yaitu lagu kebangsaan tadi, bahwa Indonesia Raya itu harus dinyanyikan setiap, yaitu kita lihat hari itu hari Senin, yaitu melaksanakan upacara, itu pasti dinyanyikan. Itu dari Sabang sampai Merauke sama-sama, yaitu kita nyanyikan. Baiklah anak-anak sekalian, mari kita mulai pembelajaran hari ini atau membahas pelajaran ini, yaitu materi kita, yaitu tentang operasi bilangan tekan, yaitu bilangan campuran. Dan di sini anak-anak kita akan mempelajari ya,
namanya matematika itu bagi kita semua, dan langkah-langkah yang harus kita cari. Namun sebelumnya ya, kita harus tahu dulu, materi tujuan kita belajar, yaitu mengenai pelajaran matematika pada pagi hari ini. Namun di sebelumnya Bapak ingin menyampaikan ya, itu ada operasi hitung bilangan campuran, yaitu bilangan cetak ya. Apakah anak-anak kita belajar kembali lagi bahwa pelajaran bilangan cetak itu diawali dari angka 0. Kalian perhatikan di depan layar. Nah, itu iterasinya adalah operasi hitung campuran bilangan cetak ya. Yang dimaksud adalah operasi hitung campuran bilangan cetak adalah bilangan yang terdapat lebih dari satu angka yang diawali dari nilai 0. Saya rasa enggak. Tujuan kita belajar itu apa sih? Tujuannya harus tahu kamu ya. Yaitu satu, siswa mampu menentukan bentuk operasi hitung campuran, baik yang positif maupun yang negatif. Langsung saya teruskan. Di situ ada kalau enggak ya, bahwa aturan-aturan operasi hitung campuran itu ya tidak ada tanda kurung dan di luar tanda kurung yang harus kamu perhatikan. Jadi operasi hitung yang ada di dalam kurung harus terlebih dahulu dikerjakan. Oke? Mengapa? Ya karena sesuai dengan apa yang telah tertera. Ya? Jadi kalau ada hitungan yang ada di dalam kurung itu harus dikerjakan terlebih dahulu. Lanjut. Itu ada pembagian, ada perkalian, dan ada penjumlahan serta pengurangan nantinya. Ya? Itu perlu diingat anak-anak bahwa operasi hitung campuran bilangan cetak terdiri dari penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Itu bisa disebut dengan, nah itu ya, ingatnya anak-anak ya, sering disebut yaitu kata yaitu kali, bagi, tambah, dan kurang. Tuh. Dari 4 itu prinsip kita ya, harus tahu ya, harus kita tahu dari 4 tadi. Jadi itu adalah yang harus kita perhatikan. Selanjutnya lanjut ke contoh. Nah, contoh soal contoh soal soal 30 dibagi dengan 20 dikali dengan 50 sama dengan berapa? Nah, dalam kehidupan sehari-hari itu juga kita sering temukan. Ya, itu contoh. Nah, ya, contoh. Itu yang disebut dengan campuran dan cacat. Ya, jadi nanti kalau ketemu kalian soal seperti itu, kalian jawab. Oke. Selanjutnya, jadi sudah paham bilangan itu, jadi nanti kalian harus memahami tentang bilangan tersebut. Nah, di sini ada juga masih sama tadi. Ya. Kerjanya sama dengan tadi, cuman kita percepat sama saja ya. Ada kali, ada tambah, ada kurang, ada bagi. Nah, di situ juga itu contoh sama, banyak sekali contohnya ya. Jadi dibagi 25 dikali 10 ya, itu
mudah sekali sih. Hasilnya sama dengan 200. Kayak itu kan. Kemudian kita kurangkan dengan 25 dan ditambah 31. Selanjutnya, penjumlahan dan pengurangan sama kuat. Karena pengurangan terletak paling kiri, maka kita kerjakan dahulu 220 dikurang 25. Kemudian kita cari hasilnya. 220 dikurang 25 sama dengan 195. Selanjutnya kita tambahkan dengan 31. Hasilnya sama dengan 226. 126. Jadi hasil dari Ini hasilnya. 25 dikali 10 dikurang 25 ditambah 31 adalah 226. Ayo perhatikan contoh berikutnya. Hasil dari 41 ditambah 120 dibagi 5 dikurang 19 adalah. Langkah pertama, perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu dari penjumlahan dan pengurangan. Kita kerjakan dahulu 120 dibagi 5. Selanjutnya kita pindahkan bilangan 41. Kemudian ditambahkan dengan hasil dari 120 dibagi 5. Hasilnya sama dengan 24. Kemudian dikurang 19. Selanjutnya, penjumlahan dan pengurangan sama kuat. Karena penjumlahan terletak paling kiri, maka kita kerjakan dahulu 41 ditambah 24. Juga nanti Hasil dari 41 ditambah 24 adalah 65. Selanjutnya, kita kurangkan dengan 19. Hasilnya adalah 46. Jadi, hasil dari 41 ditambah 120 dibagi 5 dikurang 19 adalah 46. Oke, dari situ saja dulu ya. Itu sementara ya. Itu adalah Perkalian dan pembagian. contoh. Ya, tadi adalah contoh yang sudah kalian perhatikan dengan bersama. Mungkin kita akan nanti mengerjakan soal campuran. Ya, kita anak-anak sudah paham dengan hitungan, diingat-ingat ya, antara kali, jumlah dan bagi itu harus diperhatikan ya. Kalau kali dengan bagi sama-sama kuat, jumlah dengan kurang juga sama-sama kuat. Jadi yang harus dikerjakan terlebih dahulu yaitu dari sebelah. Nah, awas ingat kalian ya, dari sebelah mana ya? Kalau kita melihat buku dari sebelah kiri ke kanan, itu ingat-ingat ya, itu adalah rumus atau kunci untuk kita mengerjakan hitungan campuran. Kalau ada di dalam kurung, ada di luar kurung, yang harus terlebih dahulu dikerjakan yaitu di dalam kurung. Paham? Saya rasa tidak ada kesulitan anak-anak untuk menghitung yaitu hitungan campuran. Oke. Mungkin kalian nanti bisa untuk mengerjakan yaitu berbagai macam hitungan. Jadi ada 2 kali, oke? 2 kali kita ambil nilai. Oke? Tadi sudah contohnya sudah, ya. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita memulai untuk mencoba yaitu mengambil hasil kalian.
Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya. Nah, apakah pengertian dari bilangan cakra nanti bisa kalian diskusikan dengan kawan kamu, tapi sebelumnya di sini ya, di sini akan saya jelaskan mengapa bilangan cakra itu diawali dari nilai 0 atau angka 0. Mengapa? Itu ketentuan dari para pakar terlebih dahulu. Jadi kalau kita ingat kembali bahwa bilangan cakra itu diawali dari angka 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Tuh, ingat ya? Jadi kalau nanti kita ketemu soal bilangan cakra itu jawabannya. Ya. Oke, yang lain mungkin ada lagi, mengapa Pak? Kok ini kok bisa terjadi campuran? Nah, dicampur-campur. Karena di sini kita sering ya disuruh oleh orang tua, oleh guru, oleh tetangga ya, untuk memberikan atau membelanjakan uangnya ke warung atau ke toko atau ke pasar. Itu pasti menggunakan hitungan campuran. Tak mungkin hitungan campuran itu ya ini belanja ini sudah tidak ya. Jadi kalau disuruh oleh orang tuanya dikasih uang berapa, susunya berapa, beli berapa, paham ya? Paham ya? Jadi jangan kamu nanti disuruh beli atau belanja ke warung bawa duit 50, habisnya itu sebenarnya 45, masih sisa berapa kita tidak tahu. Jangan ya. Itu adalah matematika itu yang kita bawa dalam keseharian kita ya. Jangan kita tidak bisa belanja menghitung, jangan ya. Dan untuk kalian ya, jadi di sini ada yaitu soal yang harus kalian kerjakan. Nanti setelah dikerjakan hasilnya sudah, baru kita masuk tanya jawab ya. Itu bang itu mana harus memahami dulu, dan cara mengerjakan tadi ya sudah ditayangkan ke layar tadi ya. Dan pada hari ini karena pelajaran matematika kita belajar menghitung, dan itu pun ya jangan kita bosan-bosan itu belajar matematika. Kita harus tahu dulu ya. Itu yang pertama, kita ada 4 soal yang harus kamu kerjakan semuanya. Kita akan melihat gimana cara kamu kerjakan hasilnya. Ini lepas jawabannya. Kalau matematika itu banyak orat-oratan ya, yang harus kalian kerjakan itu yang diorat-oratan bisa dikerjakan. Tulis namanya ya, jangan sampai lupa kalian. Namanya, kelasnya. Kita kerjakan satu tulis dulu ya. Ya nama kamu
Ya soalnya yang di atas. Saya 1, 2, 3, 4. Kerjakan terlebih dahulu. Ya itu tuliskan ada. Ada jawabannya itu. Jawab. Iya. Ada 2 kali ulangan nanti. Gimana? Sudah? Kalau sudah?
antara diri ya. Dan perubahan, perorangan, perkalian dan pembagian tadi. Sudah, kira kumpulan ya, oh tadi ayo, balik jalan buat ini soal dan jawabannya ayo, semuanya langsung nggak apa-apa pilih ya, yang penting buat ayo, please ya. Baik anak-anak ya. Pada pertemuan ini yang pertama ataupun ulangan pertama dalam menentukan hasil evaluasi anak ya. Dan mari kita diskusikan apa yang tadi kalian kerjakan ya. Coba dari masuk ya. Nah dari sini dari kelompok ke kelompok ini anggaplah kelompok 1 dan kelompok 2. Nah mungkin ada yang jawab, bisa jawab, silakan ya. Bilangan itu adalah bilangan yang dimulai dari 0. Terus Nomor 2 gimana? Yang kuat dikit. Terus? Ya, ikut. Berikan contoh bilangan cacat. Bilangan cacat dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Terus ada lagi? Kamu? Ada berapa operasi hitungan campuran? Campuran ada 4, perkalian, pembagian, pengulangan, dan tambahan. Lagi? Ada yang lain? Gimana? Hah? Itulah ya, jadi kita suruh kamu dengan kawan kamu untuk sharing, untuk bertanya masalah tentang apa? Hah? Hitungan campuran. Nah, hitungan campuran. Mungkin anak-anak ya, kalian harus paham lah ya. Jadi hitungan campuran itu apa? Ya, loh kok campur gimana Pak? Nah, atau siapa yang bisa? Ya, hitungan campuran itu yang mana? Kok bisa dicampur-campur gitu loh? Contohnya apa? Ya. Ada yang bisa? Kawan kamu menjawabnya? Ya. Dalam hitungan campuran itu ya, tadi sudah saya jelaskan di awal ya, bahwa sebelum kita belajar itu harus kamu terlebih dahulu bahwa hitungan campuran itu bisa terjadi karena
adanya hitungan mulai dari berbagai macam baik kejumlahan, pengulangan, percayaan dan kematian. Itu intinya. Ya. Jadi anak-anak tahu juga. Dan sekarang dikondisikan kamu dengan kawan-kamu. Yang kalau udah bisa dijawab oleh kawannya yang lain. Ya. Mungkin anak-anak ya ngomong dengan kawan kamu nanti bisa dijawab. Kalau nggak bisa jawab nanti saya yang jawab. Ya. Boleh kamu konsultasikan dengan kawan kamu, mengapa kok bisa terjadi ini. Contohnya tadi nanti ada soal kedua tadi, ya, mulailah. Ya mungkin kawannya nanti jawab, ya. Gimana? Karena kamu itu harusnya itu ya dari kesepakatan kamu. Oh matematika gini loh, ada takut kamu, ya belajar matematika tidak usah senang kita merasa belajar, senang belajar matematika gitu loh. Sebab matematika kita bawa dalam kehidupan sehari-hari, ya. Jadi jangan takut kamu. Ya boleh ngomong kamu, ya. Oh belajar ini grade-nya sekian, dapat sekian, ya. Ngomong kamu dengan ketentuan yang ada. Jadi, untuk yang pertama sudah. Jadi kamu ditutup untuk bisa satu, keduanya ditutup untuk berbicara gitu. Ya, nyambung. Berbicara yang baik dan benar gitu. Apalagi belajar matematika itu harus ya untuk penguatan kalian. Dan untuk selanjutnya ini yang agak rumit lama dalam kehidupan sehari-hari. Tadi sudah ada bahwa hasil dari 365 dikurang dengan 237 ditambah dengan 356. Jawabannya berapa? Berapa? Jawabannya itu. Itu yang benar. Terus berikutnya yaitu 235 ditambah dengan 124 dikurang 26 dikali dengan 10 buka. Senang kalian ya. 10 buka yaitu 36 dikurang dengan 27. Jawabannya padahal sudah dikumpulkan, tinggal kamu jawab ya. Berapa jawabannya? 125 yang benar tadi. Terus yang ketiga adalah 30 dikali dengan 5 ditambah dengan 10 buka. Pas kalau ada tanda 10 buka tadi ya, 134 dikurang dengan 124 kurung tutup. Jadi ingat sekalian, yang kurung tutup itu dikerjakan terlebih dahulu ya, dikali dengan 6. Jawabannya kamu tadi 210. Ya. Terus yang terakhir kamu ngomong, kamu jangan takut. Ya, belajar ngomong jangan takut kamu. Ya. Terus hasil dari 15 dikali dengan 60 dibagi dengan 20. Berapa hasilnya tadi? Tuh jawabannya. Oke. Nah,
Itu belajar. Yang pertama itu. Yang soal yang kedua nanti ya. Soal yang kedua itu kalian harus berpikir. Ya, harus berpikir bagaimana nanti kalau soal itu dikaitkan dengan soal cerita. Nah, itu tadi soal cerita tadi adalah soal dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, kalau disuruh oleh orang tua tadi belanja ataupun suruh menghitung pohon berapa jumlahnya, terus sawahnya berapa petak, sisanya juga berapa kalau dia mati. Kan masuk itu kan campuran ya. Kalian silakan kalau mungkin ada yang mau ditanyakan pertanyaan. Dan Pak, saya tanya Pak. Dianggap sudah bisa? Saya rasa sudah bisa. Insya Allah ya. Kalau hitungan matematika itu ya dijumlahkan, dikurangi, dikali itu, saya rasa ada. Ya. Kalau tidak ada, sudah dianggap tadi adalah tanpa soal cerita atau tulisan. Nah, yang kedua ini ada juga soal ya. Soal yang kedua. Jadi soal yang kedua ini di sini nanti kalian juga dituntut untuk bisa ya, paduannya dengan bahasa membaca ya. Jadi boleh kalian ajukan pertanyaan dengan kawan kamu. Kita bagikan soal yang kedua. Kamu kerjakan juga itu di lembar jawaban. Cermati dengan teliti ya bacaan tadi. Dengan teliti. Soal itu ya, latihan kedua. Sudah lembar jawabannya. Nah. Ya kita kerjakan. Baca dengan teliti dulu itu soalnya itu ya. Itu sama dengan soal cerita.
Nggak boleh amat boleh menggambar apa?
Mas, sudah, sudah, kita kumpulkan. Ya. Ya, terus kita kumpulkan. Seluruh belanja bawa uang 100.000, beli buku tulis 45, sisanya berapa? 45. Terus Keuangannya nah, berapa tadi soalnya? 50.000 terus baru berapa? 50.000 terus itu belanja berapa? Kalau kamu kos juga kamu 50.000 terus untuk beli apa? Minyak berapa ribu? Kalau bawa duit 50.000 beli minyak 35.000 jadi berapa ribu? Bisa? 15 lah. Terus di situ ada juga pohon apa? Ya pohon mana? Coba lihat.
tangan 100 batang, maka 40 batang yang masih sedikit 60 batang. Berapa batang? Kalau dia itu 100, matinya dia itu 40, hidup berapa? 60. 60. Kalau dia itu 60, terus dia itu 60.000, terus dibagi dengan 30.000 yang dibelanjakan, sisanya berapa? Hah? Berapa? 30.000. Itu bagi-bagian itu, ya. Mau contoh lagi, kamu hitung di situ, kamu hitung, ya. Umpama dia itu 50, ya, 50 batang, nanam pohon 50, hitung dulu 50, coba 50, matinya kalau 50 mati 36, yang sisanya masih hidup berapa? 14. Nanti lagi kalau dia itu 60 batang ditanam, ya, terus dua kali lagi 60 ke 2 kali, jadi 60 kali 2 lagi, 2 kali kan, 2 kali tanam, jadi 60 dikali dengan 2, 60 dikali 2, terus dia itu mati 50, masih berapa? Dia tunggu, coba. Hah? Jadi berapa? 70. Di sini sama saja kali. Ibu membeli 5 kg jeruk. Nah, 5 kg. Ya. 1 kg jeruk berisi 15 buah jeruk, ya. Tersebut akan dimasukkan ke dalam 3 kantong plastik. 3 kantong plastik, berarti dibagikan. Kalau dimasukkan berarti dibagi dengan isi yang sama banyak. Jadi pembagian itu sama banyak, ya, ke dalam plastik banyak. Terus setiap kantong plastiknya itu berapa, ya? Jadi itu adalah dikalikan dulu, ya. Jadi 5 dikalikan dengan berapa? 15 dibagi dengan 10, ya. Jadi kamu yang sedang, ya, soal ini coba bacakan dulu, bacakan terus bacakan yang kedua soalnya kamu jawab. Coba. Ibu membeli 5 kg jeruk, 1 52. Jeruk tersebut akan dimasukkan ke dalam 3 kantong plastik dengan isi bawahnya. Terus tiap kantong plastik adalah 25. Itu asalnya 25 dari mana-mana, kan? Coba. 5 kali 12 bagi 3 sama dengan 75, bagi 3 sama dengan 25. Hasilnya 5 kali 15 bagi 3 sama dengan 75, bagi 3 sama dengan 25. Hasilnya 25. jawabannya, ya. Jadi itu kalian itu belajarnya terus. Rp62.000. Nah, sekarang saya tanya, ya, kalau uang 50.000, 50.000, coba kamu tulis 50.000. Dihitung dalam
2.000-an, lembar 2.000-an. Berapa lembar? 25. 25. Jadi jawabannya 25. Nah. 25. Sebab kehidupan kamu nanti kan belanja. Ya. So lagi, contoh. Ya. 100.000. 100.000. Boleh 100.000. Kamu tulis 100.000. 100.000. Nah, dia hitung 100.000 tadi dalam bentuk pecahan. 20.000-an berapa lembar? 5. Berapa? Jadi kamu harus bisa jawab itu. Sebab nanti dalam kehidupan kamu sehari-hari di belanja di warung di pasar itu, ya, yang harus kamu tegaskan. Itu jadi matematika itu gunanya. Jadi itu dibawa dalam kehidupan kamu sehari-hari. Ya. Ada lagi itu di dalam soal cerita. Contoh, ya, contoh batangan kayu. Ya, 1 hektar ditanami pohon karet. Ya, pohon karet banyaknya 150 batang. 150 batang. Terus tanam satu, tanam yang kedua. Tanam yang kedua 250. Tanam yang ketiga. Tanam yang ketiga 300. Setelah itu baru kalian cek ya tanam tersebut. Ada yang mati, kamu cek ada yang mati. Ada yang mati 4 atau 300. Nah, masih sisa yang hidup itu berapa tadi? Yang mati 300 batang. Ya, coba. Berapa batang yang masih hidup? Hah? Masih 400. Oke. Nah, sekarang pembagian untuk kalian ya, biar kamu paham. Kalau masalah penjumlahan, saya rasa tidak ada kesulitan kan? Nah, pengurangan juga tidak kan? Nah, perkalian tidak kan? Nah, sekarang pembagian. Yang agak kalian masih sedikit-sedikit, tapi saya rasa bisa untuk mengatasi ya dalam ilmu pembagian. Ya. Nah, ilmu pembagian itu setelah dibagi, kamu harus bisa menempatkan ya pembagian ini. Nah, sekarang 88 dibagi dengan 4 ya. Apa dibagi dengan 4? Apa? 2. Sekarang lagi ada lagi pembagian, pembagian. Sebenarnya hitungannya adalah campuran. Mungkin ada, ya. Ini dibikin 40 dibagi 4 dibagi lagi ya, 2 sama dengan ya. Silakan lanjut Bang. Ayo kamu Bang. Ya Bang.
Ayo, ada lagi yang lain? Hah? Ada lagi? Inilah dibagi dulu, ya. Dapat berapa? Dapat 10. Baru dibagi lagi. Dapat di sambung, ya. Rasa ada kesulitan sekalian. Sebab pembagian itu adalah yang terus dan terus yang lain, ya. Ini masalah pembagian saya rasa ada kesulitan banget, ya. Mungkin ada yang mau maju ke depan lagi. Kalau dia itu dibagi 100 dibagi dengan 20, terus dikurang, ya, dikurang dengan 5 sama dengan ada yang bisa hadir, ya. Gimana yang lain? Hah? Ini dulu 100 bagi 20 berapa? 50. Hah? Berapa? 5. Kurang dengan 5 lagi. Hasilnya 0. saya rasa tidak ada. Sudah, ya. Kalian jawab. Ya, jadi mungkin itu saja dulu untuk kesimpulan dari diskusi. Ya, sekarang lanjut Pak dengan Bang. Ya, hasil tadi kau mendengarkan Saat belajar matematika hari ini tentang operasi hitung bilangan pecah dengan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Dan ini dapat kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Pada saat kita disuruh oleh orang tua kita untuk belajar, pasti menjumlahkan hitungan kali, bagi, tambah, kurang, yang sering disebut dengan kata-kata. Terima kasih teman-teman, kita masih semangat belajar. semangat. Ya, oleh karena batasi oleh kemenangan setelah ya kesemangatan kita belajar matematika. Jadi kita ingat terus, ya. Dan masih ada waktu kita ini sebelum pelajaran kita tutup pada hari ini, ya. Terlebih dahulu kita ingat kembali lagi, ya, jangan sampai lupa bahwa pelajaran matematika itu sangat diperhatikan, ya, sangat dibutuhkan, ya, oleh kita. Jadi kita selalu belajar dan belajar, jangan bosan-bosan, ya. Ya. Dan marilah kita akhiri, ya, pada pelajaran kali ini. Namun sebelumnya mari kita sama-sama menyanyikan lagu, ya, lagu daerah, ya, lagu daerah yang udah sekali. Apa? Lagu Udung Pacul. Dari daerah mana? Yuk, kita sama-sama kita nyanyikan. 1, 2, 3. Gundul pacul cul kemelengan, yuki wakul kul kemelengan, wakul lempang sigane dadi salatan, wakul lempang segane dadi salatan. Jadi itu tadi, ya, pelajaran, dan bisa kembali lagi bahwa atau mengingat kembali
bahwa pelajaran operasi hitung campuran adalah kita ingat kabar tabu tadi, ya. Jadi kali bagi tambah ya, itu adalah yang perlu kita ingatkan. Namun sebelumnya kita tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu dan berdoa dipimpin oleh Bapak. Akan mohon kita berdoa berdua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asinnal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul Alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.